Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, program studi bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang aktualisasi dakwah milenial di ruang maya. Internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di era digital saat ini. Dengan internet, sekat-sekat jarak dan waktu yang dulu menjadi kendala sekarang sudah mulai pudar seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet yang semakin bertambah pada saat ini. Perkembangan teknologi yang luar biasa merupakan sebuah realitas yang tidak bisa dihindari. Mengapa demikian? Karena hampir semua aktivitas kehidupan sangat bergantung pada teknologi informasi. Salah satunya teknologi informasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah media sosial, yang dimana media sosial menjadikan tentang diri individu ataupun kelompok dapat terhubung secara langsung dengan perangkat tersebut. Adapun media sosial yang sering kali menjadi sarana komunikasi yang sangat berpengaruh seperti Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan yang terkenal saat ini yaitu TikTok. Dan dari beberapa media sosial yang telah disebutkan di atas itu sangat cepat dan praktis, tidak dapat dibatasi oleh jarak dan waktu. Jumlah pengguna internet di Indonesia pun sangatlah besar, dan sebagian besar pengguna internet dan media sosial adalah net generation atau generasi yang lahir dan tumbuh di tengah perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi digital dan penggunaan media sosial semakin banyak menimbulkan implikasi sosial di masyarakat. Di antaranya, kemudahan mencari informasi, bergabung dengan komunitas, serta melakukan aktualisasi diri melalui media sosial. Sementara itu, adapun dampak negatif seperti merebaknya berita hoaks, pornografi, bullying, termasuk ujaran kebencian dan lain-lain sebagainya. Dai milenial merupakan kelompok terlibat aktif pada aktivitas dakwah sebagai juru dakwah atau dai penceramah. Kelompok ini tidak hanya menjadikan dakwah sebuah kewajiban atau misi suci, tetapi juga sebagai profesi yang dijalankan dengan memperhatikan aspek ekonomi dari kegiatan tersebut. Bagi dai milenial, kegiatan dakwah itu bukanlah satu-satunya aktivitas utama, karena mereka memiliki aktivitas lainnya seperti profesi utamanya, yaitu seperti guru atau pegawai di instansi pemerintahan atau adapun profesi resmi, tetapi aktivitas dakwah tetap menjadi bagian utama dari kegiatan yang dilakukan karena partisipasi pada aktivitas menjanjikan untuk masa depan dan juga mampu memenuhi kebutuhan harian dari aspek ekonomi yang dihasilkan dari honor diterima dari dakwah tersebut. Sehingga konsentrasi dai lebih banyak difokuskan pada bidang dakwah. Adapun wujud dakwah yang ditampilkan oleh dai milenial berbeda dengan dakwah konvensional yang lebih menekankan pada aspek etika dakwah, terutama mempotensi dai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kelompok penyeru pada kebaikan dan menghindarkan segala yang buruk atau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dakwah dengan bijaksana atau bil hikmah, entitas dakwah terutama aspek proporsional individu menjadi bagian tidak bisa diabaikan dalam aktivitas dakwah. Mengapa demikian? Karena seorang dai sebagai referensi masyarakat dalam kehidupan keagamaan. Secara umum, ada beberapa hal perbedaan antara dai milenial dengan dai sebelumnya. Sebagai pembeda antara dua generasi tersebut, yaitu perbedaan antara generasi identitas umum pada generasi tersebut, yaitu unsur perbedaan antara generasi milenial dengan pendahulunya, yaitu keterbukaan pada kemajuan teknologi, yang dimana dai generasi sebelumnya itu cenderung menutup diri terhadap segala perkembangan yang berlangsung. Sedangkan bagi generasi milenial, kemajuan teknologi bukan sebuah tantangan yang harus dihindari, tetapi malah justru menjadi bagian dari upaya aktualisasi diri, sebab kelompok milenial ini sendiri lahir dan besar bersamaan dengan menguatnya perkembangan teknologi informasi. Ada beberapa aktualisasi yang dilakukan tidak selalu menunjukkan bahwa dai milenial merupakan kelompok terpelajar dan memiliki wawasan mendalam tentang isu tersebut. Pandangan atau respon yang diberikan menjelaskan ketidakpahaman tentang berkembangnya
tersebut karena disajikan tanpa analisis yang mendalam. Di sisi lain, upaya share atau komentar terhadap isu aktual menunjukkan bahwa upaya aktualisasi diri para dai milenial dengan melibatkan diri pada ruang maya menunjukkan bahwa aktivitas seorang dai dapat dilihat dari partisipasinya pada ruang tersebut. Sebab ruang maya merupakan dunia bagi generasi milenial, termasuk para dai milenial di dalamnya, tidak dapat menutup diri dari segala bentuk perkembangan yang berlangsung dalam kehidupan. Adapun yang kedua, aktualisasi dakwah di ruang maya ini menjadikan bagian tersendiri dalam ekspansi generasi milenial untuk menegaskan bahwa sebagian kelompok terlibat dalam ranah dakwah. Para dai milenial merupakan kelompok yang baru saja melek teknologi, yang baru saja mengetahui tentang teknologi dan super aktif dalam pemanfaatan teknologi tersebut, khususnya media sosial sebagai bagian dari hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kelompok tersebut. Dalam konteks dunia maya, tidak selalu aktivitas dakwah dilakukan hanya dengan menggunakan cara konvensional, tetapi juga berkaitan dengan entitas dai itu sendiri terhubung langsung untuk memanfaatkan partisipasi sebagai dai dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Aktualisasi dakwah dilakukan dai milenial walaupun tidak langsung menyebut dengan aktivitas dakwah, tetapi peran sebagai dai atau sesuatu yang menyatukan, sehingga sebagai bentuk aktivitas yang dilakukan dai dapat dipahami sebagai bagian dari aktivitas dakwah tersebut. Aktualisasi dakwah melalui partisipasi pada media sosial adanya upaya pemaknaan baru di kalangan dai milenial bahwa dakwah tidak hanya dipahami sebagai bentuk kewajiban keagamaan semata, namun secara tegas menunjukkan bahwa aktivitas dakwah itu dilakukan sebagai bentuk dari profesi atau pekerjaan. Cukup sekian penyampaian saya tentang materi saya, yaitu aktualisasi dai milenial di ruang maya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.